Baiklah, saat ini kita akan membahas materi tentang alat tes Kraepelin. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sejarah dan dasar teori alat tes Kraepelin. Alat tes Kraepelin atau tes keletihan Kraepelin adalah sebuah tes psikologis yang diperkenalkan oleh Emil Kraepelin, seorang psikiater Jerman pada akhir abad ke-19. Tes ini awalnya dirancang untuk mengevaluasi keberfungsian mental dan mendeteksi gangguan psikologis seperti skizofrenia. Secara garis besar, tes Kraepelin melibatkan tugas mencoret angka-angka tertentu yang mengikuti pola-pola tertentu dari serangkaian angka acak yang disajikan. Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan konsentrasi, kecepatan psikomotor, dan ketahanan terhadap kebosanan selama waktu yang lama. Meskipun awalnya digunakan dalam lingkungan klinis, tes Kraepelin juga telah diadopsi dalam pengaturan lain seperti psikologi industri dan penelitian psikologis. Tes ini memberikan informasi tentang kinerja kognitif, kelelahan mental, dan efek dari obat-obatan atau intervensi tertentu pada fungsi kognitif. Walaupun tes Kraepelin masih digunakan dalam beberapa konteks, beberapa metode penilaian kognitif yang lebih modern dan terstandarisasi telah dikembangkan dan sering disukai dalam praktis klinis dan penelitian saat ini. Dasar teori alat tes Kraepelin. Kraepelin percaya bahwa kelelahan mental merupakan faktor penting dalam perkembangan gangguan mental. Dia mengamati bahwa pasien dengan gangguan mental seperti depresi dan skizofrenia sering mengalami kesulitan dalam mempertahankan konsentrasi dan perhatian selama periode yang lama. Tes Kraepelin dirancang untuk mengukur kemampuan seseorang dalam mempertahankan perhatian selama tugas yang berulang dan monoton. Tugas ini melibatkan operasi penjumlahan sederhana yang dilakukan secara berulang dalam periode waktu tertentu, biasanya selama 10 atau 15 menit. Pengaruh kelelahan. Menurut Kraepelin, kelelahan mental akan menyebabkan penurunan kinerja dalam tugas perhatian berkelanjutan. Semakin lelah seorang, semakin besar kemungkinan mereka membuat kesalahan atau melambat dalam menyelesaikan tugas. Pada awalnya, tes Kraepelin digunakan dalam pengaturan klinis untuk membantu mendiagnosis dan memantau perkembangan gangguan mental. Namun seiring waktu, tes ini juga digunakan dalam penelitian psikologis dan neuropsikologis untuk mempelajari perhatian, kelelahan mental, dan fungsi kognitif lainnya. Meskipun tes Kraepelin masih digunakan dalam beberapa konteks penelitian dan klinis, namun telah ada banyak perkembangan dalam alat tes psikologi modern yang telah lebih canggih dan valid. Namun kontribusi Kraepelin dalam mengembangkan alat tes untuk mengukur perhatian berkelanjutan dan kelelahan mental tetap dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah psikologi dan neuropsikologi. Dan yang kedua ada tujuan dan aspek-aspek yang diukur alat tes Kraepelin. Tujuan utama dari tes Kraepelin adalah untuk mengevaluasi kemampuan seseorang dalam mempertahankan perhatian selama periode yang waktu lama pada tugas yang monoton dan berulang. Tes ini dirancang untuk menilai sejauh mana individu dapat tetap fokus dan berkonsentrasi dalam menghadapi tugas yang membosankan dan melelahkan secara mental. Emil Kraepelin percaya bahwa kelelahan mental dapat mempengaruhi kinerja kognitif seseorang. Oleh karena itu, tes Kraepelin juga bertujuan untuk mengukur seberapa cepat individu mengalami kelelahan mental saat mengerjakan tugas yang monoton dalam waktu yang lama. Tes Kraepelin awalnya dikembangkan untuk membantu mendiagnosis gangguan mental seperti skizofrenia dan depresi. Pola kinerja yang abnormal atau fluktuatif selama tes dapat mengindikasikan adanya gangguan kognitif atau masalah perhatian pada individu yang dites. Selain aplikasi klinis, tes Kraepelin juga digunakan dalam penelitian psikologis dan neuropsikologis untuk mempelajari aspek-aspek seperti perhatian, kelelahan mental, fungsi eksekutif, dan pengaruh faktor-faktor lain seperti obat-obatan, kondisi medis, atau variabel demografis pada kinerja kognitif. Dalam pengaturan klinis, tes Kraepelin dapat digunakan untuk memantau perkembangan kondisi mental pasien setelah menjalani pengobatan atau intervensi tertentu. Perubahan dalam pola kinerja tes dapat memberi informasi tentang efektivitas intervensi tersebut. Aspek-aspek yang diukur alat tes Kraepelin yaitu yang pertama kecepatan
dan kedua ketelitian, ketiga ketahanan, keempat konsentrasi, kelima motivasi, keenam emosi, ketujuh penyesuaian diri, dan kedelapan stabilitas diri. Yang ketiga adalah administrasi dan norma alat tes Kraepelin. Untuk administrasi tes Kraepelin terdiri dari beberapa komponen yang perlu dipahami untuk mengikuti tes ini dengan benar, yaitu lembar kertas, alat tulis, stopwatch, meja pengerjaan, instruksi, dan pengawasan. Dan untuk norma alat tes Kraepelin, tes ini terdiri dari baris-baris angka yang harus dijumlahkan dengan cepat oleh peserta dalam waktu tertentu. Yang pertama, jumlah penjumlahan, total jumlah penjumlahan yang dapat diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Kedua, kecepatan dan ketepatan, tingkat kecepatan dalam menyelesaikan penjumlahan dan ketepatan dalam menjawab. Ketiga, stabilitas kerja, konsistensi kinerja peserta dari awal hingga akhir tes. Yang keempat, jumlah kesalahan yang dilakukan selama penjumlahan. Yang kelima, pola pengerjaan, pola fluktuasi dalam kecepatan dan ketepatan pekerjaan yang dapat menunjukkan stabilitas emosional dan tingkat stres. Norma ini dapat bervariasi tergantung pada populasi yang diuji, misalnya usia, jenis kelamin, latar belakang, dan pendidikan. Biasanya hasil tes dibandingkan dengan data normatif yang telah dikumpulkan dari kelompok referensi yang relevan untuk memberi penilaian yang lebih akurat tentang kinerja individu. Dan yang keempat adalah scoring dan interpretasi hasil tes Kraepelin. Scoring alat tes Kraepelin yaitu pengumpulan lembar jawaban. Setelah tes selesai, lembar jawaban dari setiap peserta dikumpulkan untuk dianalisis. Setiap lembar jawaban akan berisi hasil penjumlahan yang ditulis di antara angka-angka pada kolom. Penilaian jumlah penjumlahan yang benar, hitung jumlah penjumlahan. Setiap hasil penjumlahan yang benar dihitung. Penjumlahan yang benar adalah yang sesuai dengan hasil aritmatika yang benar dari dua angka bersebelahan. Total penjumlahan, jumlah total dari semua penjumlahan yang benar selama seluruh sesi tes dihitung. Penilaian jumlah kesalahan, hitung jumlah kesalahan setiap kesalahan dihitung, yaitu setiap hasil penjumlahan yang salah. Kesalahan dapat berupa hasil penjumlahan yang salah atau penjumlahan yang tidak dilakukan. Total kesalahan, jumlah total dari semua kesalahan selama seluruh tes dihitung. Analisis pola pengerjaan, konsistensi kinerja peserta dianalisis untuk melihat pola pengerjaan dari awal hingga akhir tes. Ini melibatkan melihat apakah ada penurunan atau peningkatan dalam jumlah penjumlahan yang benar dari satu sesi ke sesi berikutnya. Dan untuk interpretasi hasil tes Kraepelin, interpretasi hasil tes Kraepelin melibatkan analisis dari berbagai aspek kinerja peserta selama tes. Hasilnya memberikan wawasan mengenai kemampuan kognitif, stabilitas emosional, dan respon terhadap stres, yaitu komponen-komponen yang dianalisis, konsistensi kerja, kecepatan dan ketepatan, kategori interpretasi hasil, dan penggunaan hasil seleksi karyawan. Baiklah, itulah tadi pembahasan secara singkat mengenai alat tes Kraepelin. Sekian dan terima kasih.